Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali di kelas akuntansi perpajakan untuk session 2 ya. Kita akan membahas tentang materi 8 sampai 15 untuk melanjutkan materi sebelumnya. Ya, kita masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang utang dan kewajiban terakhir ya. Saat ini kita akan mulai dengan utang piutang pajak. Utang pajak tuh apa ya? Utang pajak tuh tentu saja bagian liabilitas atau bagian kewajiban yang harus dibayar. Tapi bentuknya memang pajak, ya, utang pajak. Terus kalau piutang pajak apa? Sama-sama pajak loh, gitu. Nah, kalau piutang posisinya adalah aset, bagian dari aset, hal yang bisa kita kompen atau bisa kita restitusi atau bisa kita minta kembali. Kita ya, itu piutang pajak. Terus kalau piutang pajak, jenisnya apa aja teman-teman ya? Piutang pajak pertama ada PPh pasal 25, ada PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 28, dan ada PPN masukan juga ya. Semua itu piutang pajak. Munculnya ya memang macam-macam. Ada yang karena potong oleh orang lain, ada yang setor sendiri, ada yang kita bayar sendiri ke vendor, maka itu kita bisa kreditkan. Kita udah bayar, kita jadi aset untuk kita. Kemudian kalau utang pajak apa aja? Utang pajak ada PP pasal 25 juga. Loh, kok 25 tadi ada piutang, ini ada utang sih? Ya, nanti kita coba bahas teman-teman ya. Ada utang pajak PP pasal 21, ada PP pasal 23, 4 ayat 2, 26, 29, dan ada PPN keluaran. Terus ada juga kita bahas mulai dari PP pasal 25. PP pasal 25 ada dua jenis. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Ada juga untuk wajib pajak orang pribadi non pengusaha tertentu, teman-teman. Nah, jurnalnya kalau yang non pengusaha tertentu ya, ataupun yang OPPT, saat kita membayar PPh 25 atau saat kita mengakui PP pasal 25, jurnalnya adalah piutang pada debit dan utang pada kredit. Artinya PPh pasal 25 akan muncul sebagai piutang dan utang. Ya, 25 dua-duanya akan ada di posisi aset dan di utang atau kewajiban. Kemudian ada subjek PP pasal 21, teman-teman. Dari 25 kita ke 21. 21 itu subjeknya siapa aja? Atau apa aja yang dipotong PP pasal 21. Yang pertama, satu instansi, suatu perusahaan, kita akan dipotong PP pasal 21. Ada juga penerima pensiun berkala, ada juga pegawai tidak tetap, ada juga bukan pegawai. Kemudian, gimana sih cara motongnya? Maupun net. Gimana cara motongnya ya? Kalau metode gross, ya, pengakuannya atau jurnalnya adalah biaya gaji di debit, kreditnya adalah utang pajak pada bank. Artinya, biaya gaji, artinya uang yang akan diterima oleh si penerima penghasilan itu akan dipotong oleh pemberi penghasilan. Kemudian kalau metode gross up, jurnalnya ada debitnya biaya gaji ya atau biaya honor macam-macam, terus ada tunjangan debitnya, terus ada kredit, ada utang PPh dan bank. Artinya si penerima penghasilan nggak akan dipotong karena dibuatkan tunjangan oleh pemberi penghasilan. Sedangkan kalau net ya ada biaya gaji, biaya PP pasal 21 di debit, kreditnya utang pajak dan bank atau cash. Nah, ini juga sama, net juga nggak akan dipotong dari penerima penghasilan, tapi dijadikan biaya oleh perusahaan pemberi penghasilan. Kemudian ada PP pasal 22. PP pasal 22 macam-macam ya teman-teman ya. Munculnya karena ada impor barang, ada pembelian oleh bendaharawan, ada penjualan jenis-jenis barang tertentu ya seperti kertas, semen, baja, otomotif, macam-macam teman-teman ya. Jadi kita lihat di Undang-Undang pasal 22, terus ada juga aturan-aturan turunannya ya. Kemudian kalau 23, PP pasal 23 muncul karena ada jasa teknik ya, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa-jasa lainnya dan sewa selain tanah dan bangunan. Kalau kita perusahaan membayar kepada vendor untuk jasa-jasa tersebut, untuk sewa tersebut, maka kita ada kewajiban memotong PP pasal 21. Ada utang PP pasal 21 yang harus kita potong dari penerima penghasilan, dari apa yang kita bayarkan ke penerima penghasilan, kemudian kita setorkan kepada negara, karena posisinya adalah utang pajak. Jadi kalau kita motong, kita ada kewajiban bayar loh, ya kita ada kewajiban setor ke negara. Jangan kita motong, kita diemin di utang pajak menggantung di neraca kita. Kemudian PP pasal 23, ya PP pasal 23 sama nih. Kalau tadi 25, pembayarnya otomatis jurnalnya debitnya aset, kreditnya adalah utang. Sedangkan kalau pasal 23 ya, di pemberi penghasilan utang pajak karena dia motong terus jadi utang. Sedangkan kalau kita yang dipotong, kita yang menerima penghasilan di posisi kita adalah piutang. Artinya yang namanya piutang berarti aset, berarti kita bisa mengkreditkan PPh pasal 23 yang dipotong oleh pemberi penghasilan tersebut, teman-teman. Kemudian kita ada namanya rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi antara tadi
utang-utang dan utang-utang pajak dengan laporan pajak. Utang PP pasal 25 kita rekon dengan SSP PP pasal 25. Sama enggak sih? Ya. Rekonsiliasi itu mensamakan utang pajak, teman-teman. Kemudian ada utang 21 harus sama dengan SSP PPh pasal 21 yang ada di SP. Begitupun 22 dan 23. Sedangkan kalau piutangnya, berarti piutang pajak harus sama dengan kredit pajak. Rekonnya sama. Begitupun piutang 21, 22, dan 23. Sedangkan ekualisasinya adalah dasarnya atau objeknya dari utangnya. Kalau pendapatan, kita bisa mengekualisasikan dengan DPP dengan DPP PPh pasal 23, teman-teman. Kemudian untuk pasal 26 ya. Pasal 26 ini berhubungan dengan transaksi kepada pihak luar negeri. Artinya orang atau vendor yang memberikan jasa kepada kita adalah wajib pajak luar negeri. Tarifnya adalah macam-macam. Terbagi dua. Yang pertama 20% Undang-Undang pasal 26. Yang kedua adalah sesuai dengan TB atau tax treaty antara Indonesia, antara negara kita dengan negara di mana wajib pajak luar negeri itu berada domisili. Kemudian objek pasal 24 ayat 2 ya. Objek pasal 4 ayat 2 adalah macam-macam, teman-teman. Bentuknya final, ada bunga tabungan, hadiah, transaksi sekuritas, pengalihan tanah dan bangunan, jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, bunga deposito, dan lainnya. Jadi macam-macam. Kemudian kalau jasa konstruksi, teman-teman, tarifnya juga beda-beda. Ada 2%, 4%, 3%, 6% ya. Dilihat dari klasifikasi si konstruktornya itu masuk klasifikasi mana? Apa pelaksana, apa perencana, apa pengawas, macam-macam ya teman-teman. Jadi tarifnya berbeda tergantung dari besar kecilnya. Kemudian kita ngomong ke pasal 29. Tadi pasal 29 utang pajak juga ya teman-teman ya. Kalau 29 sebenarnya PPh pasal 29 SPT tahunan biasanya. Masuk SPT tahunan baik itu orang pribadi maupun badan. Cara ngitungnya adalah PPh terutang, berarti PPh pasal 17 atau 31E ya, dikurangi dengan kredit pajak. Kemudian akan muncul cicilan PH 25 untuk tahun kemudian. Kemudian untuk tarif PPN ya, kemudian tadi dari PPh, sekarang PPN. PPN itu tarifnya 10%, ada 0%, atau bisa diturunkan sampai dengan 5%, atau bisa dinaikkan dengan 15%, teman-teman. Kita mungkin dengar ya, bahwa tahun 2022, mulai April ini nanti tarif PPN-nya akan naik, teman-teman. Jadi 11%, padahal dulu-dulu 10% ya, udah lama banget. Berubah jadi 11%. Masih sesuai dengan lingkup di aturan PPN, karena di aturan PPN diturunkan maksimal 5% sampai dinaikkan sampai 15%. 11% berarti masih masuk lingkup ya teman-teman. Kemudian ke pengkreditan pajak masukan. PPN masukan dikreditkan dengan PPN keluaran masa yang sama. Kemudian PPN masukan untuk PKP belum diproduksi, PPN masukan tentu saja ada faktur pajak, ada PPN kurang bayar lebih bayar. Kemudian kalau ada PPN masukan bisa dikreditkan paling lama 3 bulan setelah masa pajak. Rekonsiliasi dari utang piutang pajak yang tadi, kalau utang PPh pasal 26, rekonnya atau cocokinnya dengan SSP PPh pasal 26. 4 ayat 2 juga sama, piutang PPh pasal 24 dengan bukti potong atau SP pasal 24, terus PPN keluaran dengan SSP PPN, piutang PPN masukan dengan LB SPT PPN. Kemudian kalau ekualisasi, pendapatan diekualisasikan dengan SPT-nya 1771-1 berarti SPT tahunan atau DPP pasal 2 UMKM, kemudian biaya diekualisasikan dengan DPP PP pasal 26 atau 4 ayat 2. Kalau tadi kan di awal untuk kedua tiga juga ya, yang ini untuk si 4 ayat 2. Kemudian ada insentif pajak nih teman-teman. Kebetulan di tahun 2022 ini ada insentif pajaknya berubah ya teman-teman ya. Kalau tahun 2020, 2021, waktu kita pandemi mulai, kita ada insentif PP pasal 21. Ada insentif PP pasal 25. 25 sekarang masih ada insentif, tapi clue-nya atau penerimanya udah berkurang. Kalau dulu 2020, 2021 udah banyak tuh yang menerima insentif pengurangan cicilan pasal 25. Sedangkan kalau 21, 2 tahun kita dapat insentif ya, banyak clue. Tahun 2022 ini udah nggak ada insentif lagi teman-teman. Tapi untuk kita pahami bahwa pemerintah telah memberikan insentif saat pandemi ya. Terus PPh final UMKM dulu juga ada insentif, sekarang juga insentifnya berubah ya. Kalau dulu 0%, kalau sekarang 0,5% tapi dengan tarif berbeda. Kemudian ada pendahuluan restitusi. Teman-teman, materi akuntansi pajak kita selesai sampai sini sesuai dengan memang urutan dari laporan keuangan ya teman-teman ya. Dari aset tetap, aset lancar, aset tetap, ke utang piutang, modal, ke pendapatan biaya termasuk ke rekonsiliasi fiskal, beda waktu beda tetap sampai ke pajak tangguhan. Terima kasih teman-teman, semangat mempelajari akuntansi pajak. Mudah-mudahan apa yang akan kita
bahas pada materi di kelas akuntansi perpajakan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya, bagi kita semua, baik untuk pribadi maupun untuk incas kita di pekerjaan. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.